itu loh, kan dari kita. Ya betul. Memang bukan usaha upaya kita, tetapi didorong Roh Kudus. Maulah. Ketika engkau tidak mau, saudaraku, seperti itu keadaan kita. Tuhan mau ingatkan kepada kita, waspada, waspada, jangan seperti itu, jangan sampai seperti itu. Yang percaya mau setuju katakan, amin. 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 Nah, saudaraku dikatakan tadi itu benar, saudaraku. Anjing-anjing dikatakan apa lagi? Saudaraku lihat, bunuh, penyembah berhala. Coba kita lihat penyembah berhala itu. Yang seperti apakah yang dikatakan kok kembali lagi kepada kecemaran dan najisah? Coba kita lihat ya, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Ya. 1, 2, 3. Matikanlah dalam dirimu keinginan apa? Duniawi, yaitu percabulan tadi kan perzinahan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan, sama dengan. Nah, saudaraku, ini Tuhan ingatkan, waspada, waspada. Jangan saudaraku masuk tenggelam di dalamnya. Sebab itu semua adalah berbau tentang keinginan daging kita, yang itu menjurus kepada untuk memberikan kepada mencari kepuasan hawa nafsu kedagingan ini, saudaraku. Dalam bentuk apa? Orang kalau sudah terjerat dengan masalah dosa itu, isinya saudara kalau tentang perasaannya selalu dipenuhi dengan emosional yang tinggi. Wah, seperti temperamen tinggi loh, bukan soal temperamen, emosinya. Saudara lihat, kalau orang sudah dagingnya lebih daripada, saudara lihat keinginan roh atau tuntunan roh, apa yang terjadi? Daging itu selalu dipenuhi, itu isinya selalu emosi, kemarahan, selalu. Nah, kalau tidak seterusnya sebagai apa dikatakan kembali lagi sebagai pembunuh. Pembunuh itu bisa dilakukan secara fisik. Orang kalau sudah tahan, saudara dikasih Tuhan, sudah dalam kebenaran dibebaskan semua dari segala, kok ya bisa menghabisi, saudara lihat sesamanya yang sebagai pembunuh itu secara fisik. Ada. Bahkan saudaraku, ada suami dari seorang istri. Suami itu adalah pejabat pihak yang berwajib kalau nggak salah. Itu dibunuh sama istrinya loh, saudara. Sampai seperti itu. Ya, ada yang di Tangerang juga ada wanita yang bernama siapa? Erni atau siapa? Ya, itu pun juga sampai dibunuh ya dengan pasangan ini. Saudaraku lihat apa yang terjadi seperti itu. Saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita, memang saudaraku diperhadapkan apapun, mari kalau kita ini sudah diingatkan waspada, itu jangan selalu mendekat, jangan terus bergaul di dalamnya. Tapi saudaraku, mesti jauh dari itu, tinggalkan daripada itu. Sekali lagi, Roh Kudus yang memampukan kita untuk hanya firman-Nya yang mengingatkan kepada kita. Saudaraku, ini tentang yang pertama, tentang anjing ya. Sekali lagi, ini spirit anjing ini, dia berpikir seperti itu. Nah, saudaraku, itu yang Tuhan ingatkan. Nah, yang kedua, saudaraku, apa yang dikatakan? Waspada terhadap pekerja yang jahat. Pekerja yang jahat. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Pekerja yang jahat ini gimana? Ayo kita lihat. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Satu, dua, tiga. Sebab mereka yang seperti itu adalah apa? Rasul-rasul palsu. Terus pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamarkan sebagai Rasul Kristus. Terus tidak perlu heran karena setan pun menyamar sebagai apa? Terus jadi bukan hal yang luar biasa jika para pelayannya juga menyamar sebagai pelayan kebenaran. Pada akhirnya keadaan mereka setimpal dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Coba kita lihat saudara ya. Ini siapa sih sebetulnya di balik semuanya ini? Tidak ada kata lain, adalah spirit daripada satanis, setan, iblis. Itu yang dikatakan seperti itu. Dia bisa menjadi malaikat terang loh, iblis itu. Betul nggak saudara? Nah, itu juga sudah mempengaruhi seseorang yang seperti itu. Kalau kita melayani, tetapi yang berfokus itu adalah untuk ya semua cari keuntungan diri sendiri, tapi juga untuk menyatakan apa, kadang-kadang melayani Tuhan izinkan
Kadang-kadang maaf saudara, ya, kita direndahkan oleh orang lain, tidak bisa diterima baik, ya gitu seperti itu. Terus menjadi apa? Terganggu perasaannya. Kalau saudara seperti direndahkan orang, terus tidak dihargai orang lain, karena saudara sudah melayani Tuhan loh, sudah melakukan semua yang terbaik. Perasaan saudara apa? Hah? Gimana saudara? Hah? Loh, sungguhan ini perasaan kita yang gimana? Kesel, marah, terus apa lagi? Kurang ajar. Aku diginikan ya gini, tidak tahu ya gini. Saudara, orang melayani Tuhan itu kata firman Tuhan di dalam Yohanes 2:26, dia akan dihormati oleh Bapa. Kalau dihormati, percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus memberikan karunia roh. Katakan karunia roh, 1, 2, 3. Karunia rohani itu juga termasuk hikmat, mujizat. Terus apa lagi? Ya, mujizat itu kesembuhan, terus mujizat dalam segala semua. Itu ada kuasa. Ya, saudara lihat. Sehingga bahwa orang kalau sudah tahu itu, wah luar biasa. Saudara, tapi tujuannya untuk apa? Kalau itu tujuannya memang itu seperti saya tadi ngomong-ngomong sama rekan-rekan di malam ini, semua itu dari kehidupan kita tak lepas dari Roma 11 ayat 36 itu berkata apa? Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia yang mengerjakan itu. Terus untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya. Amin. 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 Nah, tapi